Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam orasi kritis. Saudara-saudara, selamat datang di Orasi Kritis, ruang di mana logika tidak tunduk pada kekuasaan dan kebenaran tidak bisa dibungkam oleh narasi. Hari ini kita tidak sedang membahas opini, kita tidak sedang berspekulasi. Kita akan mendengar langsung dari mulut mereka sendiri. Sebuah percakapan yang jujur saja bukan hanya membuka tabir, tapi juga mengoyak logika yang selama ini dipaksakan ke publik. Dua tokoh berbicara, satu mantan pejabat tinggi negara, satu pengamat yang selama ini konsisten menguliti kejanggalan. Dan ketika keduanya duduk bersama, yang muncul bukan klarifikasi, yang muncul justru pertanyaan yang lebih besar. Apakah hukum masih berjalan lurus? Atau sudah dibengkokkan sedemikian rupa hingga terlihat seperti lelucon? Perhatikan baik-baik, dengarkan setiap kalimatnya karena dari sinilah semuanya mulai terlihat terang. Langsung saja kita simak pernyataan mereka. Silahkan menyaksikan. Yaitu adanya surat bernomor B-7475-3-1-14-2026 Deskrim tentang pemberitahuan perubahan penerapan pasal. Nah, itu kayak gitu tuh lazim nggak Bapak sebenarnya? Dan kenapa harus ada kayak gitu? Kan mestinya nggak perlu ada perubahan-perubahan pasal kayak gitu Bapak, gimana? Jadi saya belum tahu substansi pasal apa yang dikatakan. Kalau misalnya dikatakan karena dulu ada KUHP lama, kemudian berubah KUHP baru. Betul, nah, menurut saya kembali ke pasal 3-nya KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Siap. Bahwa pasal 3 menyatakan ya memang diberlakukan peraturan yang baru, KUHP baru. Tapi kalau peraturan lama itu lebih menguntungkan bagi tersangka, itu yang istilahnya apa, Lex Favorita atau apa gitu ya. Jas untuk apa, semacam ambil yang menguntungkan. Yang menguntungkan bagi tersangka. Sehingga pemberitaan khusus perubahan pasal tidak perlu, dirubah saja langsung pasalnya di situ. Kemudian kalau misalnya sudah perbuatan yang lama sebelum undang-undang baru lahir, kemudian di peraturan pidana yang baru itu dinyatakan bukan tidak pidana lagi, ya harus dihentikan di situ. Jadi pasal 3 itu pasal yang benar-benar harus diresapi bagaimana proses administrasi penyidikan, dan penyidikan harus dilakukan dengan lahirnya hukum acara pidana yang baru. Jadi yang tadi saya katakan itu tidak perlu diberikan surat khusus pemberitahuan bahwa pasalnya dirubah, tidak perlu. Itu udah langsung otomatis. Kan ada peralihannya. Nah, kemudian yang banyak menjadikan pertanyaan, sekaligus ini mungkin timbul, ya saya harus bilang apa ya, tidak sampai ke keresahan, tapi pertanyaannya menggelitik bagi teman-teman yang lain itu kan, awalnya kan ada klaster, yaitu klaster 2, yaitu saya, kemudian Bu Dr. Tifa, kemudian waktu itu masih ada Rismon, kemudian ada klaster 1 yang ada 5 orang, ya, Pak Rizal Fadila, Bu Kurnia Triroyani, Pak Rustam, dan juga ada 2 yang sudah dapat SP3, yaitu EG dan DHL. Nah, ada sebenarnya klaster 3 yang dulu itu sudah terbebas dari 2 klaster ini. Artinya sama-sama dulu dilaporkan, tapi nggak dapat status tersangka. Nah, dalam surat yang baru ini, Bapak, lucunya mereka disebut lagi sekarang. Jadi para terlapor ini, kayak misalnya ada Pak Abraham Samad, Pak Michael Benyamin Sinaga, kemudian Nurdian Nofriansah Susilo atau Mas Ian, dan Ali Ridho alias Aldo ini ngapain harus disebut lagi gitu loh Pak? Ya, jadi kalau menurut saya inilah kelebihan dan kekurangan komputer. Ya kan? Kok yang salah malah komputernya Pak? Salah. Oh iya. Jadi begitu diketik, kebetulan yang ketik ini kan substansi yang laporan yang lama. Oke. Ya. Akhirnya yang muncul adalah yang ke-12 orang itu kan, akhirnya ada klaster ketiga tadi seperti di situ. Jadi beda dengan zaman dulu. Kalau zaman dulu kan susah. Susah kan dia. Ya. Sebagainya. Jadi yang salah keyboardnya yang salah Pak. Baik, Anda sudah mendengarnya sendiri. Bukan dari narasi media, bukan dari potongan-potongan yang dipelintir, tapi langsung apa adanya. Dan justru disitulah letak masalahnya. Semakin jujur penjelasan itu disampaikan, semakin terlihat bahwa ada sesuatu yang tidak beres.
Sekarang pertanyaannya bukan lagi apa yang terjadi, tapi mengapa ini bisa terjadi. Mari kita bedah tanpa basa-basi, tanpa kompromi, pelan-pelan. Mari kita mulai dari hal yang paling mendasar, yaitu logika. Apa yang tadi kita dengar bukan sekedar perbedaan pendapat. Ini adalah benturan antara prosedur hukum dengan praktik di lapangan. Ketika seorang mantan Wakapolri Ugroseno menjelaskan bahwa perubahan pasal tidak perlu surat tambahan. Ketika beliau menegaskan bahwa satu peristiwa harus satu laporan. Ketika beliau mengatakan bahwa restoratif justice itu ada batas waktu dan prosedurnya jelas. Lalu realitas yang kita lihat justru sebaliknya pada kasus Ijazah Bung Jack ini. Maka di titik ini kita tidak sedang berhadapan dengan kebingungan. Kita sedang berhadapan dengan sesuatu yang lebih serius, yaitu inkonsistensi sistemik. Dan disinilah kita bisa menarik satu nama besar dalam filsafat yaitu seorang filsuf bernama Aristoteles. Aristoteles pernah mengatakan negara yang baik adalah negara yang diperintah oleh hukum, bukan oleh manusia. Sekarang pertanyaannya, apakah hukum yang sedang bekerja atau manusia yang sedang memainkan hukum? Karena kalau hukum bisa berubah-ubah tergantung situasi, kalau prosedur bisa dilenturkan tergantung siapa yang terlibat, maka yang kita hadapi bukan lagi rule of law, tapi rule of interest. Dan lucunya ini bukan lagi ironi, saudara-saudara. Ini sudah masuk kategori komedi. Bayangkan sistem hukum yang seharusnya presisi seperti mesin, justru dijelaskan dengan analogi mungkin salah ketik komputer. Serius? Kalau salah ketik nama saja bisa membatalkan perkara, lalu bagaimana kalau yang salah ketik itu seluruh konstruksi kasus? Ini bukan lagi typo, ini bisa jadi tragedi yang ditulis dengan font Comic Sans Dan di titik ini kita masuk ke absurditas ala seorang filsuf bernama Albert Camus. Camus bilang hidup itu absurd ketika realitas tidak lagi masuk akal, tapi tetap dipaksakan untuk diterima. Dan bukankah itu yang sedang terjadi? Kita diminta percaya bahwa prosedur bisa dilompati, kasus bisa dipotong-potong, dan kejanggalan dianggap hal biasa. Padahal secara nalar semuanya berteriak ada yang tidak sinkron. Lalu masuk ke isu yang paling sensitif, yaitu apa? Ijazah. Di sini justru muncul suara yang paling rasional, bahkan dari tokoh senior seperti Yusuf Kala. Sederhana, kalau memang ada, tunjukkan, selesai. Itulah perkataan Yusuf Kala, dan itu memang sesuatu yang sangat sederhana. Ada, asli, tunjukkan Tapi kenapa sesuatu yang sederhana menjadi begitu rumit? Di sini kita bisa pinjam logika dari seorang filsuf namanya Occam dengan prinsip Occam's razor. Penjelasannya paling sederhana, biasanya adalah yang paling benar. Kalau sesuatu bisa diselesaikan dengan satu langkah, tapi malah berlarut-larut dengan 1000 alasan, maka kemungkinan besar masalahnya bukan di kompleksitas, tapi di keengganan. Dan di titik ini publik mulai lelah. Karena yang kita lihat bukan lagi proses hukum, tapi seperti drama panjang dengan alur yang berubah-ubah. Hari ini begini, besok berbeda, lusa bisa saja direvisi lagi. Kalau begini terus, jangan salahkan publik kalau mulai bertanya, ini negara hukum atau writers room sinetron. Dan yang paling berbahaya bukan hanya kekacauan ini, tapi dampaknya. Ketika hukum terlihat bisa dinegosiasikan, ketika prosedur terlihat bisa disesuaikan, maka kepercayaan publik runtuh. Dan ketika kepercayaan runtuh, yang tersisa hanya dua hal, yaitu sinisme dan kemarahan. Itulah kenapa apa yang disampaikan oleh dua orang yang luar biasa ini, Bung Roy dan Bung Ugroseno, bukan sekedar kritik. Ini peringatan bahwa kalau sistem tidak kembali ke jalurnya, maka bukan hanya satu kasus yang bermasalah, tapi fondasi keadilan itu sendiri yang mulai retak. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, pada akhirnya kita tidak sedang berbicara tentang satu kasus. Kita sedang berbicara tentang arah sebuah bangsa. Apakah kita masih percaya bahwa hukum adalah panglima? Atau kita mulai menerima bahwa hukum bisa dinegosiasikan? Karena hari ini mungkin bukan kita yang
terdampak ya. Tapi jika pola ini dibiarkan, besok siapapun bisa menjadi korban. Ingat, keadilan bukan milik penguasa. Keadilan adalah hak setiap warga negara. Dan ketika keadilan mulai terlihat kabur, maka suara kritis bukan lagi pilihan, tapi kewajiban. Inilah orasi kritis. Kami tidak sedang mencari sensasi, kami hanya menolak untuk diam ketika logika dipermainkan. Jika Anda percaya bahwa kebenaran harus tetap disuarakan, maka tetaplah bersama kami. Karena di sini kita tidak tunduk pada narasi, kita berdiri di atas akal sehat. Saya pamit dan seperti biasa tetap kritis. Sampai jumpa di orasi berikutnya.